Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma merasa diri paling pintar tentang Alkitab daripada orang Kristen. Bahkan dia merasa lebih hebat daripada para nabi di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab, para nabi menubuatkan tentang Yesus yang datang menyelamatkan umatnya, Juma mengatakan bahwa tidak perlu keselamatan daripada Yesus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, seorang apologet Kristen yang menjadi lawan debatnya, yang membuat Juma tidak berkutik dan tertunduk malu. Karena apa? Karena apologet Kristen ini menunjukkan kebotolan Juma terhadap Alkitab dari apa yang Juma sampaikan. Mari kita simak perdebatan yang sangat luar biasa ini dan banyak berkat rohani yang pastinya memberkati kita. Jadi buat saudara yang terus mendukung para apologet Kristen meluruskan pernyataan-pernyataan Juma, silahkan tekan tombol like. Berikut videonya. Ada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapatkan selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Daud dan juga keturunannya itu akan mendapatkan keselamatan. Anak-anaknya, keturunannya. Sedangkan Yesus juga diceritakan dia adalah anak Daud. Bani Israel juga adalah keturunan Daud. Dan mereka sudah mendapatkan legitimasi dari Tuhan. Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapatkan selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi ada juru selamat untuk menebus mereka seperti yang dicanangkan oleh Kristen. Tapi sekali lagi, itu iman Kristen berada di zona Kristen. Dengan menggunakan Yesus sebagai korban di atas tiang salib, itu iman Kristen di luar daripada tembok pengajaran para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada kitab perjanjian lama ini, bahwa Daud dan keturunannya sudah dijanjikan keselamatan secara sampai selama-lamanya, jadi tidak perlu lagi ada tebusan-tebusan. Ternyata Yesus pun mengakui di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang Yesus jadikan ajaran kepada muridnya Bani Israel keturunan Daud dalam hal ini, ya, itu Yesus katakan bahwa semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di dalam tembok Bani Israel, Kristen di luar pagar. Segala firman yang engkau berikan padaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Jadi firman-firman ini telah diterima oleh murid angkatan pertama. Jadi tidak perlu lagi ada surat-surat yang muncul belakangan, semisal surat Paulus. Untuk non-Yahudi, untuk orang-orang yang di luar daripada tembok tadi. Di dalam Galatia 1:16, aku diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Yesus dengan ajarannya dalam pagar, dalam tembok tadi, dan Kristen di luar tembok. Karena murid-muridnya telah menerima semua firman, dan setelah mereka menerima firman, mereka tahu benar-benar bahwa Yesus itu datang dari Allah, datang dari Tuhan. Dan murid semuanya percaya bahwa Yesus itu rasul, utusan, apostolos. Jadi di lingkaran Yesus, murid-murid yang angkatan pertama, semuanya percaya kepada Yesus ini hanya rasul. Tapi kita hargai di luar pagar, di luar daripada pengajaran lingkaran pengajaran Yesus, itu Yesus adalah Tuhan. Nah, ini yang kemudian susah untuk dilewati, adanya pagar yang begitu tinggi yang tidak bisa Kristen lewati untuk masuk ke dalam zona pengajaran Yesus. Jadi ada dua pengajaran, pengajaran Yesus dan pengajaran Kristen. Yesus mengatakan semua firman yang aku sampaikan, muridku semua percaya, aku rasul. Tapi Kristen muncul beberapa tahun kemudian, yang tadinya rasul menurut murid Yesus, ternyata menurut murid Paulus, Yesus ini adalah rasul. Seperti itu Bang, silakan. Baik Bang Suma. Pernyataan-pernyataan dari Bang Suma dari tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Daud, anak Daud, semua Bani Israel adalah anak Daud dan lain sebagainya, keturunan Daud. Artinya bahwa Yesus adalah raja. Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa dia juga sebagai nabi, dia juga sebagai imam, dan dia juga adalah keturunan Daud. Diri di dalam Mazmur juga terkonfirmasi tentang nubuat-nubuat tentang Yesus itu sendiri, bahwa Allahku mengapa itu yang digenapi ketika dia disalib, dan Eli lama sahabatani, Allahku mengapa engkau tinggalkan. Itu per 22 itu sudah menjelaskan bahwa itu akan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Tapi bukan berarti tidak ada lagi bahwa Allah itu
sudah menyelamatkan kekal abadi dan tidak ada yang akan datang lagi sebagai manusia, yang kami yakin bahwa Tuhan yang turun menjadi manusia itu Yesus yang turun seperti Yohanes 1:14 itu turun menjadi, karena itu besar kasih karunia Allah. Kenapa? Karena pada di dalam Taurat hidup di dalam para nabi-nabi zaman itu bahwa manusia hidup dalam perbudakan ya, yaitu kedagingannya manusia hidupnya sudah tidak tidak terpuji di hadapan Allah. Maka kasih Allah itulah yang membuat Allah harus turun menjadi manusia untuk mengosongkan diri, merendahkan diri supaya Allah bisa berjumpa dengan manusia itu sendiri, karena memang kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah turun sebagai manusia supaya kita dapat berkomunikasi. Tetapi kalau memang Bang Suma dan kawan-kawan itu tidak bisa memahami hal ini, itu tidak ada masalah buat saya, karena itu memang sudah tercatat dan itu sudah dibuat dalam Yesaya, di dalam Mazmur, dan itu semua sudah ditulis dalam 700 tahun sebelum Yesus datang, dilahirkan. Dan bahkan Yesus itu datang sebelum Abraham ada, perkataan-perkataan itu yang mewakili bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah yang menjadikan alam semesta dan sebagainya. Dan itu sudah tertulis. Bagaimana mungkin Yesus itu yang dikatakan oleh Yohanes bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Bagaimana mungkin kalau misalnya lihat di Perjanjian Lama atau di Torah atau apapun itu, kitab-kitab apapun, Bang Suma pernah nggak membaca bahwa seorang nabi yang menghapus dosa dunia? Siapa itu bisa menghapus dosa dunia? Kalau ini yang putus-putus saya atau Pak Prengki ya? Saya clear. Host, suara saya putus-putus nggak teman-teman? Cik. Hostnya? Oke, saya tanggapi atau Bapak mesti mau lanjut? Ya, pertanyaan saya bahwa pernahkah Bang Suma membaca bahwa dari kisah Nabi atau apapun yang menyatakan bahwa dia bisa menghapus dosa dunia? Iya. Kalau yang saya lihat itu pengakuan Yohanes, Pak, di dalam Yohanes 1 nomor 29. Itu pengakuan Yohanes. Tetapi Yesus sendiri mengakui, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka. Jadi antara pengucapan Yesus dengan ucapan Yohanes itu bertentangan. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Itu di dalam Yohanes 17 nomor 9. Jadi antara pernyataan penulis Yohanes sendiri dengan pengakuan Yesus itu sendiri itu pertentangannya sangat kuat sekali. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa. Jadi yang tadi yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 29 itu bertentangan. 29 di bab 1 itu dikatakan pada keesokan harinya Yohanes kemudian penulis Yohanes sendiri ya, atau keterangan dari penulis sendiri. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia dan dia berkata, lihatlah anak domba Tuhan akan menghapus dosa dunia. Tetapi ini adalah kesaksian Yohanes. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah kemudian. Keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi Yesus sendiri mengaku, aku berdoa bukan untuk mereka, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Makanya tadi saya mengatakan terlalu banyak kemudian tangga, terlalu banyak pagar yang harus dilalui oleh saudara-saudara Kristen saya untuk sampai kepada ajaran Yesus. Tadi juga sempat Bapak mengatakan Yesus itu adalah raja bagi Bani Israel. Itu sulit, Pak. Sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit? Kita lihat di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan yang berfirman ini. Ini Tuhan yang berfirman. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud. Ini Tuhan yang berfirman. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud. Dan mayatnya akan dicampakkan sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ini Tuhan yang mempersaksikan dan Tuhan bersumpah. Tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas takhta Daud. Sedangkan kalau kita melihat tentang keturunan, sedangkan kita lihat keturunan Yoyakim ini jelas. Yoyakim ini nama bapaknya adalah Yosia. Kita lihat misalnya di dalam Yeremia 26 nomor 1. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda. Jadi Yosia memiliki anak bernama Yoyakim. Yoyakim ini adalah bin Yosia. Yeremia 35 nomor 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Berarti Yosia ini punya anak bernama Yoyakim.
Nah, Yoyakim kena sumpah di Yeremia 36 nomor 30 bahwasanya keturunan Yoyakim tidak akan pernah ada yang duduk sebagai raja di tahta Daud. Bagaimana dengan Yesus? Kita lihat di dalam Matius 1 nomor 11, Pak. Ternyata Yesus di sini adalah keturunan Yoyakim. Banyak kali tembok yang harus dilalui ajaran Kristen untuk bisa sampai kepada kebenaran absolut. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Nah ini, kalau orang pintar, orang belajar, sebenarnya ini ada data yang dihilangkan oleh penulis Matius. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Tidak mungkin kakek memperanakkan cucu, nggak mungkin. Harusnya kalau penulis Matius ini jujur, yang tertulis di sini adalah Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Kenapa Matius menghilangkan kata Yoyakim? Ada apa? Karena Matius tahu bahwa keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Itu dihilangkan kata Yoyakimnya supaya Yesus bisa didoktrinkan kepada Yunani dan Romawi bahwa Yesus adalah Raja Israel. Jadi sangat berat, Pak, untuk ajaran Kristen itu masuk ke dalam pagar pengejaran Yesus. Sangat-sangat berat. Apapun yang saudara-saudara Kristen saya bicarakan tentang Yesus, ketuhanan Yesus, itu akan dihantam oleh tembok yang begitu tinggi sehingga doktrin Kristen tidak akan pernah masuk ke dalam pengajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Sekali lagi saya katakan, kalau saudaraku ini mengatakan Yesus itu raja bagi Bani Israel, tidak akan pernah bisa, Pak. Makanya Bani Israel, kalau Anda baca Talmud, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, untung datang Islam meluruskan semua itu. Islam datang meluruskan pitnahan-pitnahan Yahudi tentang Yesus. Yeremia 36:30, tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Mayatnya akan dicampakkan sehingga kena panas di waktu siang, dingin malam. Sedangkan Matius nomor 1, Matius bab 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya, dan ini adalah kakeknya Yesus. Berarti Yesus tak pernah bisa menjadi raja bagi tahta Daud, dan memang dia nggak pernah duduk sebagai RT aja kagak, apalagi menjadi raja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kalau Kristen ini jujur menggunakan akal untuk belajar, mereka akan sampai kepada kebenaran. Silakan. Jadi sekalipun Bang Zuma menggunakan dari Injil Matius membicarakan tentang silsilah turunnya keturunan Yesus itu, kenapa dia berada di dalam tahta Daud, dan memang jelas bahwa dia berada di dalam tahta Daud dan tidak dipikirin lagi, karena yang bisa meneruskan itu adalah mereka yang berada di dalam tahta Daud. Dan tetapi bahwa yang terkonfirmasi, kenapa saya bilang dia adalah raja, bukan dia menjadi penguasa atau raja di atas dunia ini, karena kerajaannya dia bukan dari sini, tetapi kerajaannya dia adalah dari surga itu. Kalau berbicara tentang kerajaan di sini, tentunya saya pikir bahwa dia sudah menjadi seorang penguasa, dan bahkan para raja, para bangsawan Yahudi itu bisa, dan mereka bisa dan itu memang pernyataan itu benar, dan mereka menghakimi dia dan menghukum dia dan seterusnya. Maka dengan terus terangnya dia bahwa aku bukan datang dari kerajaanku, bukan dari sini, tetapi kerajaanku dari surga itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang nanti kalau misalnya kita sudah kembali ke alam semesta kita, dan kita tahu bahwa siapakah Yesus itu, karena kerajaannya dia bukan dari sini, Pak. Kalau kita mau jelaskan bagaimana penulisan di Alkitab, di sini ada memang penjelasannya kalau misalnya tidak berunut dan lain sebagainya, tapi ini secara general, secara umum dia menuliskan itu. Tetapi ini semua sudah menjelaskan secara eksplisit tentang siapa itu Yesus, datang dari keluarga apa, kenapa dia harus berada di dalam tahta Daud. Bukan berarti Kristen memaksa, tetapi itu sudah jelas bahwa kerajaannya dia bukan dari sini. Maka kita tidak pernah mendengar dia menjadi raja. Pada waktu dia hidup, orang-orang Yahudi itu menentang dia bahwa dia bukan raja. Maka Yesus itu mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari sini. Gitu Bang, kira-kira itu sepenggal pengetahuan saya. Ya, baik. Lagi-lagi saya menghargai saudaraku ya. Ini tembok yang ketiga ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus kerajaannya bukan di sini, tapi kerajaannya di surga. Artinya dengan kata lain, saudara saya kemudian mengiyakan bahwa memang Yesus itu tidak bisa kemudian duduk di atas tahta Daud karena dia berasal dari keturunan keturunan Yoyakim. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwasanya dia ini duduk sebagai raja di surga, itu juga tak akan pernah bisa lolos. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita lihat dari data yang ada di dalam kitab saudara sendiri, Ibrani 8 nomor 1 misalnya.
inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi Yesus hanya duduk di tahta yang maha besar, bukan duduk di atas tahta yang maha besar, tapi dia duduk di samping sebelah kanan tahta yang maha besar. Lalu di dalam Matius 19 nomor 28, ini Yesus sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus masih menyepadankan dirinya dengan tahta ke-12 suku Bani Israel, bukan tahta yang maha tinggi. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 22 nomor 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nyata Wahyu 22 nomor 1, di situ ada 2 tahta. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih sebagai kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi ada 2 tahta, tahta Allah dan tahta anak domba. Kita loncat lagi ke Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patutnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Artinya Yesus memiliki kemudian pendamping 12 murid yang juga adalah sebagai orang yang bisa menghakimi. Nah, loncat lagi kita, Wahyu 4 nomor 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di antara tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Wahyu 2 nomor 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Jadi ketika dikatakan kemudian Yesus duduk di samping tahta yang maha tinggi, artinya dia tidak duduk kemudian di tahta kerajaan yang sebagaimana kemudian di saudara imani bahwa tahta Yesus itu ada di surga. Betul, tahta dia ada di surga, betul. Tetapi tahtanya sebagai anak domba, sebagai anak Tuhan, sebagai nabi Tuhan, sebagai rasul Tuhan, bersama dengan tahta-tahta yang lain. Lagi-lagi gagal dia sebagai Tuhan, Bang. Berat kemudian upaya Kristen untuk memasukkan Yesus, sangat berat. Karena memang saya rasa itu hal-hal yang mustahil kemudian, karena Yesus mengajarkan hal yang tidak kemudian berkesesuaian dengan konsep doktrin dan dogma Kristen. Terakhir, kalau Yesus itu duduk kemudian sebagai yang maha tinggi, raja di atas raja, coba sekali-kali kita lihat surat Paulus di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi jikalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus Yesus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus akan menaklukkan dirinya, Yesus akan ditaklukkan oleh Allah, dan hanya ada tinggal satu kemudian yang bertahta, yaitu Allah saja. Yesus akan takluk, Yesus akan sirna, sebagaimana dalam bahasa Yunaninya adalah hopotasso. Hopotasso itu artinya tunduk, takluk, kemudian dalam tekanan, dalam keharusan, dalam ketaatan, dalam ketekunan, dalam kelemahan di samping Tuhan Bapa. Tetapi kalau segala sesuatu ditaklukkan, maksudnya ditundukkan, dilemahkan, ditaatkan, kemudian Yesus pun akan tunduk kepada Allah, dan hanya tinggal satu saja, yaitu dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Gugur. Jadi tadi dia Raja Daud gugur, raja di surga juga gugur. Susah, berat itu. Saudara saya, tapi silakan dengan iman saudara, saya masih mengatakan bahwa cakupan ajaran Yesus di dalam lingkaran pagar tentang domba-dombanya, seluruh dombanya hanya mengimani dia rasul. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, ini poin, dan ini adalah ucapan Yesus sendiri. Sehingga ketika muncul kemudian orang-orang di luar pagar menganggap dia Tuhan dengan berbagai macam alibi dan asumsi berdasarkan data-data, maka data-data ini hanya sebagai satu hal yang sifatnya sirna dengan sendirinya, karena Bible menghantam Bible itu sendiri, data Bible menghantam data Bible itu sendiri, pengakuan Yesus menghantam pengakuan Kristen itu sendiri. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Baik, Bang Suma, terima kasih pemaparannya cukup panjang, dan saya hanya bisa menjawab. Silakan. Panjang, tapi bahwasannya berbicara tentang dari Yeremia sampai dengan Wahyu ya tadi yang Bang Suma jelaskan panjang lebar dan lain, menyatakan bahwa Yesus bukan dia bukan raja di dunia dan raja di sorga. Berbicara tentang konteks itu tentang hadirat Allah. Hadirat Allah itu poin pertama. Yang kedua adalah berbicara tentang janji kepada
orang-orang yang percaya, orang-orang yang terpilih oleh Yesus itu sendiri yang akan bersaksi di dalam hadiratnya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan berarti ada dua tempat di mana Yesus punya takhta sendiri dan Allah punya takhta sendiri. Itu adalah bagian dari konotasi pemahaman alegori atau pemahaman secara istilahnya apa ya dalam bahasa Indonesia itu ya, konotasi ya. Jadi ungkapan ya. Contohnya yang Yesus yang berada di dalam pangkuan Bapa. Apakah Bang Suma melihat bahwa Yesus berada di dalam pangkuan Bapa? Itu tidak mungkin. Kita tidak pernah melihat Yesus berada di dalam pangkuan Bapa. Tetapi itu berbicara konteks tentang hadiratnya ya. Jadi orang-orang yang berada untuk menghakimi bahwa mereka yang kesucian, mereka yang duduk di dalam takhta Bapa itu sendiri. Jadi mereka di dalam satu hadirat Allah itu sendiri. Bukan berarti mengklasifikasi antara Bapa dan Yesus dan semua yang berada di sekitarnya. Itu bukan menjadi salah satu diferensiasi atau menjadi perbedaan bahwa Yesus dan Allah itu memiliki tempat yang berbeda. Tetapi di sini adalah berbicara merujuk atau konteksnya bahwa dia di dalam hadirat Allah itu sendiri. Jadi bahwa di dalam pengajaran Kristus itu, di dalam Alkitab itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang ditulis ya. Jadi kalau kita melihat di mana Yesus mengakui diri bahwa dia adalah sumber air, dia adalah cahaya dunia, dia adalah terang dunia, bukan berarti dia adalah matahari, tetapi itu adalah bahasa-bahasa ungkapan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Jadi menyangkut tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan duduk di dalam pangkuan Allah itu sendiri, itu berbicara menunjuk tentang hadirat Allah itu, taktanya dia itu sendiri, tetapi tidak memberikan penambaran atau memberikan mengklasifikasi bahwa ada dua tempat yang dimana Allah berdiri sendiri dan Yesus berdiri sendiri. Tetapi itu berbicara menuju kepada hadirat Allah, bahwa orang-orang suci yang terpilih oleh Allah, terpilih oleh Yesus itu bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya, karena He is the King of the King, dia adalah raja di atas segala raja dan kerajaannya bukan dari sini tetapi kerajaannya dia dari sana. Maka tentunya di dalam kerajaannya dia pasti tentunya ada orang-orang yang terpilih oleh dia, termasuk Musa, Elia dan lain sebagainya. Mereka yang akan duduk bersama dia dan untuk menghakimi. Nah itu tentang bagaimana janji Tuhan, janji Yesus itu sendiri, dan berbicara tentang tempat adalah hadirat, bukan berarti di situ ada dua, Bang Suma. Jadi itu kalau misalnya Bang Suma masih memberi definisi penafsiran yang berbeda, itu tidak ada masalah karena itu bukan urusan saya. Tetapi saya memberikan pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana ayat itu membicarakan tentang kerajaan Yesus itu bukan dari sini, kerajaan dia adalah raja itu bukan gagal, dia tidak gagal. Karena dia berada di muka bumi, dia berbicara berhati-hati. Karena semua pengajaran-pengajaran dia itu mengungkap, tapi bangsa Yahudi itu tidak mengerti. Makanya di dalam ketika dia mau disalib, dia mengatakan bahwa aku akan meruntuhkan gedung apa namanya dalam lupa, tapi baik Allah ini, tetapi aku akan membangun dalam 3 hari. Itu adalah bahasa ungkapan dan itu terkonfirmasi ketika dia disalib mati dan 3 hari dia bangkit kembali. Dan situlah para tua-tua adat, para ahli Taurat pada waktu itu yang mengerti, para murid-muridnya yang menyaksikan hal bahwa ternyata pembicaraan dia ini merujuk pada hari ketika ia bangkit dan 3 hari dia bangkit kembali, mati dan bangkit kembali. Nah itu membicarakan tentang ungkapan-ungkapan dan lain-lain dan seterusnya. Semua adalah yang dia bicarakan. Karena Yesus berbicara sangat berhati-hati, maka dia berbicara pun dia tidak mengakui dirinya Allah. Dan bahkan orang Yahudi itu menolak dia. Saudaraku akan menolak saya, kayak gitu. Itu dia. Oke Bang Suma. Baik Bang. Ya, lagi-lagi saya menghargai ya, itu iman dari saudara Kristen. Tapi apapun yang saudara imani, doktrinkan dan seterusnya, Anda tanamkan kemudian, itu masing-masing doktrin, masing-masing pernyataan itu akan ada tembok yang begitu tinggi yang tidak bisa dilalui oleh Kristen. Ketika saudara saya mengatakan kemudian dia adalah Tuhan itu sendiri dan seterusnya dengan ungkapan-ungkapan yang ya saya menghargai. Tetapi kita harus tahu bahwa sebelum Kristen itu datang, lebih dulu ajaran para nabi ke tengah-tengah Bani Israel yang mana mereka intim dengan Tuhan. Jadi aspek ini tidak bisa dilupakan kemudian. Kita harus runut. Ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Lalu kemudian dikatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh perkasaan. Yesus tak bisa masuk ke sini.
Lalu kemudian dikatakan lagi 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini pengakuan dari kitabnya orang Yahudi, dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini bertentangan kemudian dengan apa yang saudara-saudara Kristen saya imani. Mari kita lihat, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tembok pertama yang harus Kristen langkahi itu adalah kitabnya sendiri. Makanya saya katakan tadi, musuh terberat Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Selain kitabnya, pengakuan-pengakuan Yesus itu sendiri. Kita lihat 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau saudara saya tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah raja di atas raja, King of King, ya itu iman Kristen, kita hargai. Tapi tunggu dulu, apakah tembok-tembok penghalang untuk meraih kebenaran absolut, untuk menyandingkan antara doktrin Kristen dan ajaran Yesus dan ajaran para nabi itu bisa klop? Ternyata tidak. Justru kitab Kristen sendiri yang saling membantah di dalamnya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Akan tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, Yesus ini dalam keadaannya yang sebenarnya apa? Dia manusia, sama seperti kita manusia. Kalau dia Tuhan, seperti yang saudara saya katakan, raja di atas raja, dia adalah Tuhan segalanya, dia adalah raja di atas surga. Maka kita ini juga, kita dalam arti kata Kristen, Kristen juga adalah Tuhan. Apakah iya demikian konsep ajaran para nabi? Tidak, itu mustahil. Oleh karena itulah kemudian ketika orang-orang mengatakan dirinya sama seperti Yesus, Yesus ini apa? Karena Yesus akan datang memperlihatkan dirinya dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus ini manusia, berarti gugur agama Kristen. Kalau keadaan yang sebenarnya ini juga adalah Yesus itu Tuhan, sama-sama gugur juga Kristen. Kenapa? Karena semua Kristen adalah Tuhan. Karena Tuhan dan Kristen adalah sama dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini yang mana yang benar? Yesus manusia sama seperti Kristen, atau Yesus Tuhan sama dengan Kristen? Berat itu. Itu berat. Makanya saya katakan yang menghalangi sebenarnya ajaran Yesus, ajaran Kristen ke Yesus itu adalah kitab itu sendiri. Maka Al-Quran kemudian datang meluruskan. Wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Isa, wahai ciptaanku yang datang kepada Bani Israel yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen, orang Nasrani, orang yang ada sebelummu untuk menyembahmu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ini yang Al-Quran datang 600-700 tahun kemudian datang luruskan. Dan ternyata memang ketika kita belajar Bible, ajaran yang paling berat dihalau oleh Kristen adalah ajaran Yesus itu sendiri. Kenapa? Kristen mati langka dengan ucapan-ucapan Yesus. Tapi kalau doktrin dan dogma, ya kita hargai. Itu adalah kepercayaan. Kita nggak bisa masuk ke zona sana. Tapi kalau kita ingin jujur, kedatangan Al-Quran meluruskan kemudian ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang Kristen. Susah untuk masuk, Bang. Raja menjadi raja di atas segala raja. Bagaimana ceritanya? Sementara Kristen sama seperti Yesus. Berarti Kristen juga adalah raja. Tadi dari segi pengajaran, firman segala macam, Yesus telah memblokade bahwa semua murid yang percaya dia adalah rasul. Itu berat. Kemudian saudara berpindah, dia adalah Raja Daud, keturunan Daud. Dihantam kemudian oleh Yeremia 36 nomor 30. Tak ada keturunan Yoyakim akan dulu di atas tahta Daud. Anda pindah lagi ke surga. Di surga juga dilucuti sendiri. 1 Korintus 15 nomor 8. Yesus akan ditaklukkan. Dia tidak bisa menjadi raja. Dia tidak bisa menjadi raja. Lalu kemudian dihantam lagi kemudian oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus hanyalah manusia. Gimana mau jadi raja? Gimana mau jadi Tuhan? Sementara Tuhan mengatakan dirinya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 2. Belum lagi Tuhan mengatakan 2 Raja-Raja 19, maka sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa engkau sendiri, tak ada campuran makhluk. Engkau sendirilah Tuhan itu sendiri. Yesaya 37 nomor 6. Ya Tuhan semesta alam, Elo Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Elohim. Segala kerjaan di bumi, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yesus tak punya tempat dia. Yesus tidak punya jatah karena dia manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11. Hosea 11 nomor 9. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Berat Bang, berat. Silakan dilanjut. Kalau masih ada senjata untuk
masuk ke dalam pengajaran Yesus. Tapi saya rasa semakin lama semakin berat. Silakan. Ya Bang Suma, terima kasih untuk mungkin berat tapi saya harus menyampaikan ini bahwa Silakan. apa yang dibicarakan tentang dari saya melihat pembicaraan dari Bang Suma mengatakan bahwa Allah itu yang bisa mematikan dan menghidupkan itu sendiri. Terbukti bahwa Yesus dia membangkitkan orang mati, ya, melakukan mujizat-mujizat itu terkonfirmasi dengan baik. Ketika dia masa hidup, dia melakukan itu. Dan itu atas kuasa dia, bukan kuasa si B, si D dan sebagainya. Maka kita sebagai pengikut itu diberikan, Yesus sendiri, aku akan memberikan kamu kuasa. Aku akan memberikan kamu kuasa. Dan itu Yesus berkata demikian. Kalau berbicara aku memberi, dia mengatakan aku, bukan Allahku yang akan memberikan kamu kuasa. Tidak bisa. Ketika dia mengatakan bahwa Allahku yang memberi kamu kuasa, kita bisa memikirkan bahwa memang ada otoritas lain yang dipakai oleh Yesus untuk memberi kuasa kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Nah, kita loncat bahwa dari dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 itu berbicara lagi-lagi Bang Suma bahwa di sini mengungkapkan kita sebagai pengikut Allah atau anak-anak Allah, bukan anak Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang akan sama seperti dia, bukan berarti kita sebagai Tuhan juga. Itu pemahaman yang sangat keliru. Bahwa Yesus di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 itu menyatakan bahwa kita yang terpilih oleh Allah, ketika kita mengikuti perintah, ketika kita mengikuti ajarannya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah, maka kemudian waktunya kita akan kembali ke hadirat Allah. Kita terpilih menjadi anak-anak Allah. Maka di sini ditegaskan kita tidak tahu, karena ini menyangkut dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa-dosa inilah yang harus kita hindari sehingga kita akan terpilih menjadi anak-anak Allah. Kalau tidak, ketika kita tidak menaati perintahnya, kita tidak melakukan kehendaknya, apa yang diperintahkan oleh Yesus itu sendiri, maka Yesus akan tidak mengenal kita. Maka di dalam firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa penyalah engkau dari sini, aku tidak mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Oleh karena itu, apa yang terikat di dunia itu pun akan terikat di sorga. Maka kita harus melepaskan diri dari dunia dan akan terlepas di surga. Maka kita diangkat menjadi bagian dari kerajaan itu sendiri. Ini berbicara tentang bagaimana kesucian kita sendiri. Jadi ketika kita menjadi orang yang hidup yang saleh, hidup yang suci, hidup yang mengikuti kehendak Allah, perintahnya dia, maka kita akan terpilih berada di dalam hadiratnya dia. Tetapi bukan kita sekali lagi ini tidak menegaskan diri kita sebagai sama dengan Allah itu sendiri, tetapi kita terpilih menjadi anak-anak Allah ketika kita bisa mau melakukan kehendaknya itu. Jadi kalau Abang Suma mengkonfirmasikan ini tentang kita pun tidak tahu nanti kalau kita melihat Yesus itu sebagai apa di sana. Tetapi ini lagi-lagi kita berbicara tentang anak-anak Allah, anak-anak yang terpilih, tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang menaati perintah-perintahnya, sehingga kelak nanti ketika kita akan pergi ke pencipta Yesus itu sendiri, kita akan melihat kemuliaannya, kita akan berada di dalam hadiratnya, dan disitulah kita tahu siapakah Yesus itu sendiri. Dan kita akan menjadi sama seperti dia, karena sama seperti dia itu bukan berarti kita menjadi Allah. Ini perlu kita memahami, ya. Jangan sampai kita lari dari pemahaman dari ayat tersebut. Jadi ini berbicara tentang anak-anak Allah, anak-anak yang terpilih. Jadi cukup jelas kalau kita baca dari ayat sebelumnya dan seterusnya, dan di situ terkonfirmasi. Tetapi kalau ketika kita baca hanya satu ayat saja, dan itu akan memberikan satu pengertian yang berbeda. Tentu Bang Suma sudah memberikan pengertian berbeda karena mengambil satu ayat saja. Tetapi ketika baca secara keseluruhan, dan kita bisa menafsirkan secara hikmat, disitulah kita akan mengerti, ternyata pernyataan ini mengajarkan kepada kita supaya hidup di dalam perintah Allah itu sendiri, hidup kesucian, hidup kekudusan, hidup menaati apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Tapi bukan berarti kita akan menyamakan diri. Memang kita di dunia kita tidak tahu siapa itu Yesus di dalam kerajaannya, karena kita tidak tahu, kita sebagai manusia biasa. Maka ditekankan di sini bahwa nanti kita akan melihat siapa itu Yesus itu sendiri, dan kita akan menjadi sama seperti dia, bahwa ketika kita hidup saleh, hidup kekudusan, hidup suci, maka kita akan kembali di dalam hadirat. Di situ kita melihat kemuliaan Allah, dan kita bisa melihat sejatinya Yesus itu sendiri. Betapa bahagianya itu, sahabat. Karena itu Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan menyediakan rumah-rumah di sana. Dia yang tahu, dia akan menyediakan rumah-rumah kepada orang yang percaya kepada dia, yang mengimani kepada dia. Dan mereka sudah dibaptis dan dimeterai, dan mereka akan kembali ke hadirat Allah ketika dia mau melakukan kehendaknya dia. Dan tidak semua orang Kristen akan masuk surga, karena tidak mungkin. Karena perbuatan-perbuatan itu akan diperhitungkan. Tidak mungkin dosa-dosa yang diperbuat oleh kita sendiri kita akan tebus
kita akan menerima hukuman itu, punishment. Oke, masih ada? Boleh nyambung nggak sih Bang Suma? Iya, silakan Bang. Maaf ya, maaf ya kalau di tengah-tengah ya. Cuman tadi apa aku dengar sedikit itu soal teladan Yesus itu loh maksudnya. Hendaklah hidup kita itu sama seperti Yesus, maksudnya dalam teladan, bukan dalam misalnya status ketuhanan begitu. Iya, baik. Jadi kalau dalam teladan juga itu tidak akan kena poinnya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam suaranya hilang ya Bang? Maaf Bang Suma, suaranya hilang Bang Suma. Tes. beda, dari konsep ketuhanannya berbeda, rumah ibadahnya berbeda, hari ibadahnya berbeda. Apa yang bisa kita lihat dari Kristen supaya sama seperti Yesus? Aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anak-anaknya, Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu senantiasa memanggil anakku, 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 anakku. Makanya Paulus mengaku Bapa. Tertambah lagi, karena untuk menjadi anak Elohim harus tunduk kepada ketaatan-ketaatan yang diajarkan kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Sementara Kristen bukan di situ polanya. Kristen itu berdiri di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipus, Korintus, Filemon, Ibrani. Itu Kristen ada di situ. Sementara anak yang ada di dalam pengajaran para nabi yang ada dalam kitab Tanakh itu adalah orang yang tekun menjadi hamba yang berserah diri melakukan segala ketaatan kepada perintah-perintah Elohim. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau tadi saudara saya mengatakan, nah, itu adalah ketaatan meneladani Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah coba, jujur aja. Yesus ketika hidup seperti apa? Apa ibadah Yesus? Bagaimana cara beliau beragama? Bagaimana ketaatan beliau terhadap firman Tuhan? Sedangkan di Galatia 4 nomor 4 dikatakan, Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Bukan Taurat yang tunduk kepada Yesus, bukan Taurat yang takluk kepada Yesus, tetapi Yesus yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya, ketika dikatakan Yesus takluk kepada hukum Taurat, Yesus ini tunduk berserah diri kepada apapun yang menjadi pencanangan Tuhan sebagai perintah, ketetapan, ketentuan yang ada di dalam Taurat. Berdasarkan Galatia 4 nomor 4. Bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen takluk dalam hukum Taurat? Tidak. Justru untuk menjadi Kristen, katakan bahwa Taurat itu adalah kutukan. Untuk menjadi Kristen, katakan Yesus mati untuk membatalkan Taurat. Untuk menjadi Kristen, katakan bahwa dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi bagaimana mungkin bisa menjadi anak-anak Elohim? Sedangkan untuk menjadi anak Elohim, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Orang-orang Yahudi harus tunduk berserah diri kemudian kepada perintah-perintah Tuhan, baru bisa menjadi anak Elohim. Nah, sedangkan Kristen ini di luar garis. Ya. Doktrin demi doktrin itu terbantahkan dengan adanya pernyataan-pernyataan yang saya ulang tadi di pertama kali. Semua murid Yesus setelah menerima pengajaran Yesus percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Percaya bahwa Yesus hanya utusan, dia hanya rasul. Dan kalau saudara kemudian mengatakan, oh tidak, mari kita lihat. Jangan ke Bang Suma, karena saya hanya apologet biasa. Kita lihat kesaksian Yesus aja. Ini Yesus yang mempersaksikan dirinya nih. Kalau tadi ada kemudian kita akan sama seperti Yesus dalam artinya ketaatannya, teladannya dan seterusnya. Itu di mulut. Coba Anda periksa diri Anda. Andai saja Yesus hidup hari ini, apa yang Yesus lakukan pada hari Minggu? Andai Yesus hidup hari ini, apa yang Yesus lakukan pada hari Sabtu? Andai Yesus pada hari ini masih ada, siapa yang disembah Yesus? Buku apa yang dipegang ketika hari Sabat oleh Yesus?
Bagaimana murid-muridnya? Apakah Yesus mengajari muridnya makan babi? Apakah Yesus mengajari muridnya ibadah hari Minggu? Apakah Yesus mengajari muridnya untuk menyembah dirinya? Apakah Yesus mengajari untuk meninggalkan hukum Torah dan mengatakan itu adalah kutuk? Tidak. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis yang tadi mengatakan dia adalah domba yang menghapuskan dunia, dosa dunia. Ternyata kesaksian Yesus lebih penting. Apa itu? Segala pekerjaan yang diserahkan. Nah coba, diserahkan. Segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepada aku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang. Dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku. Pekerjaan yang dimaksud di sini, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air menjadi anggur, kemudian badai menjadi damai, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan ini kemudian bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Ini kesaksian Yesus. Muncul Kristen di luar tembok. Wah, bahaya ini. Tuhan ini, kenapa? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Terus apa lagi? Dia membuat badai tiba-tiba damai, tiba-tiba tenang. Apalagi? Dia juga membuat orang buta melihat, orang lumpuh. Oh, Tuhan benar ini. Pasti ini Tuhan. Itu di luar tembok. Tapi Yesus mengatakan dengan kesaksiannya, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mengutus dalam bahasa Yunani adalah apostol, sedangkan dalam bahasa Arab rasul. Yang mengutusnya adalah Allah, berarti dia adalah Rasulullah. Menurut kesaksian Yesus, siapakah engkau Yesus? Menurut engkau, aku adalah utusan. Siapakah Yesus menurut Kristen? Dia adalah Tuhan. Yang mana yang harus kami percaya? Al-Quran kemudian datang. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilahi min dunillah. Apakah kau yang mengajarkan Kristen menyembah dirimu bahwa engkau adalah Tuhan selain daripada aku? La. Qala subhanaka ma yakunu an aqula la ilaha illa anta. Lalu kemudian Yesus mengatakan, Isa alaihissalam mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, kalau di Al-Quran, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, di dalam Bible, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ajaran Yesus ini yang dibengkokkan oleh Kristen, Al-Quran datang meluruskan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu yang aku ajarkan kepada mereka, ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan yang lain. Makanya Yesus datang untuk kedua kalinya menghakimi, disebabkan karena adanya yang terdakwa. Kesimpulan saya, kalau kemudian di kesaksian Yesus Anda tidak percaya, maka coba seruan kemudian kitab saudara kepada Bani Israel di dalam kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, lagi-lagi Anda di luar tembok, Anda nggak dipanggil. Tinggi temboknya, nggak bisa lalui kemudian. Hai orang-orang Israel, Kristen nggak bisa, karena Kristen di luar tembok nggak dipanggil ya. Dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus manusia dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Selesai. Jadi Yesus ini hanya alat untuk melakukan mujizat, untuk melakukan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya kau bisa menghidupkan orang mati. Itu Tuhanku melalui aku. Kamu bisa membangkitkan orang mati loh. Memang. Kau bisa membuat orang buta melihat. Memang. Kau bisa membuat orang lumpuh berjalan. Memang. Tapi itu semua yang melakukan adalah Bapa yang mengutus aku. Aku hanya perantara. Tapi jangankan Yesus yang hebat begitu bang, Paulus aja ketika datang ke Antioquia, begitu Paulus bisa bermujizat, Paulus kemudian dilantik menjadi Tuhan, menjadi dewa. Paulus ini dianggap sebagai dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, yang Tuhan itu bukan aku, yang Tuhan itu anak Maria, Yesus. Masa? Gimana dia? Oh, dia hebat, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa membuat orang lumpuh jalan. Oh iya kah? Iya. Jadi gimana sekarang? Ya, kalau kau mengatakan dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Halilintar. Itu tertulis dalam Roma 10 nomor 9. Nah, ini Paulus yang ajarkan di luar tembok, bukan di dalam tembok. Mungkin itu terakhir dari saya karena di tempat saya sudah mau buka. Terima kasih saudaraku Frankie, saudara Bro Admin berdiskusi dengan baik. Insya Allah habis maghrib kalau masih ada waktu kita akan lanjut kembali untuk meluruskan ini, kedatangan Al-Quran untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang kemudian menjadi makar di tengah-tengah Bani Israel dan menjadikan saudara-saudara Kristen ini sebagai korban dari makar tersebut. Demikian untuk sementara. Saya masih ada waktu 5 menit, kamu ditanggapi silakan. Ya. Pak Franky, boleh izin ya? Jangan sedih Bro Admin. Enggak, aku nggak sedih, cuman Bang Suma nih dari tadi bilang di luar pagar gitu loh. Ini kan gak enak juga ya. Apa gitu. Tapi gini Bang Suma ya mohon maaf ya. Kalau bicara di luar pagar sih, ya boleh lah misalkan dianggap seperti itu, enggak masalah lah. Cuman Bang Suma juga, aku mau katakan berlebihan atau melampaui batas.
Karena narasi di awal membawa Alkitab, saya senang itu, sudah membawa Alkitab, kemudian mentafsir Alkitab, tapi di ujung-ujungnya disambung dengan Al-Quran ini kayaknya yang berlebihan. Kan katanya nggak boleh mencampur ya, yang hak dengan yang batil menurut pandangan Islam juga. Jadi kalau dicampur seperti itu jadi rancu. Mungkin nanti Alkitab ya Alkitab saja begitu. Karena kan orang Kristen memang kitabnya sendiri berbeda. Bukan pula yang diluruskan sama Al-Quran kan. Menurut orang Kristen loh. Kalau menurut orang Islam kan ya silakan saja. Mungkin yang diluruskan Injil yang asli atau Taurat yang asli begitu. Dari sudut pandang tokohnya, tokoh utamanya kan juga beda. Jadi kalau bicara di luar tembok, ya kita memang di luar tembok. Makanya kalau dari sisi Al-Quran mungkin ya bukan meluruskan Kristen kita loh. Kita kitabnya beda, kitabnya sendiri. Bahkan dikatakan Allahnya punya anak, ya kan? Anaknya Yesus itu, kemudian Yesus sendiri juga bukan anak yatim, punya bapak secara hukum, punya bapak secara ilahi, kan beda. Begitu sih paling tanggapan saya. Iya, baik. Sekarang begini Bang, kalau orang-orang yang hidup sesaman Yesus aja, pemakan babi, tidak bersunat, nyembah dirinya, ya Romawi Yunani haram hukumnya, kemudian bergaul dengan murid-murid Yesus. Lalu bagaimana dengan Anda? Ini dulu poinnya. Bahkan ada seorang perempuan datang bersungut-sungut kepada Yesus, teriak-teriak mohon untuk anaknya disembuhkan. Hanya sekedar disembuhkan anaknya, sekedar menyembuhkan aja penyakit. Bukan untuk keselamatan dunia akhirat, bukan. Hanya untuk anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir dia dari sini. Ini hanya sekedar menyembuhkan loh. Bukan untuk menjadi hamba seperti menjadi Kristen, tidak. Padahal status ibu ini percaya sepenuh hati kepada Yesus. Percaya sepercaya-percaya. Sampai Yesus mengatakan, imanmu besar ibu. Tapi hanya sekedar untuk menyembuhkan saja. Yesus mengusir. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak. Anak ini siapa? Anak ini Bani Israel. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada siapa? Kepada guguk. Ini orang yang sudah bersentuhan langsung dengan Yesus, komunikasi langsung dengan Yesus, interaksi langsung dengan Yesus, bersoal jawab dengan Yesus. Nampak Yesus mengklaim dan memberikan stempel, imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu ini menginginkan apa? Anaknya sembuh. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Kalau dia tetap menjadi pengikutnya, tetap menjadi percaya kepada Yesus, statusnya berubah nggak menjadi domba? Tidak. Tetap guguk karena domba ini hanya ada dalam kandang. Domba ini adalah Bani Yakub. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang, di luar tembok ini. Yaitu Bani Israel yang sudah berserak ke penjuru bumi. Yang di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 Tuhan marah kepada mereka. Sehingga Tuhan mengatakan, aku akan membuat sepertiga dari Bani Israel berserak ke penjuru bumi. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Itu jelas itu. Domba-domba yang sudah berserak ke penjuru bumi akan disatukan kembali. Maka Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar pagar ini, di luar halaman ini. Coba Anda lihat original teksnya. Di luar halaman kan? Artinya di luar pagar, di luar tembok. Coba Anda lihat original teksnya tuh. Masih ada lagi dalam Yohanes 10 tuh. Baca original teksnya. Apa yang dikata? Masih ada lagi dombaku di luar halaman, di luar tembok. Ya. Nah, sedangkan orang yang sesama Yesus aja dianggap guguk, apalagi kita. Apalagi Anda saudaraku. Ini yang perlu dipahami. Makanya ketika Yesus menerangkan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, ucapan Yesus ini di dalam halaman. Kristen tidak ada di situ, di luar. Kata Yesus kepada muridnya, "Hai, sini. Ini di dalam pagar nih, dalam halaman nih." Apa kata Yesus? Sini. Apa guru? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Iya. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini bisikan Yesus kepada Bani Israel muridnya nih, yang di dalam halaman, dalam pagar. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa buahnya? Memang dia masih membawa namaku, memanggil aku Tuhan. Bahkan asal kalian tahu, mereka sampai pada level bermujizat memakai namaku. Masa sih? Iya, bernubuat, meramal. Bahkan mereka bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Bahkan mereka dapat mengobati orang-orang yang kerasukan setan pakai namaku. Tapi hati-hati, mereka adalah serigala. Mereka adalah orang yang di luar dari lingkaran halaman rumah kita. Mereka adalah orang yang ada di luar daripada lingkaran dari kandang kita. Mereka datang nanti kepada kalian, ngaku-ngaku sebagai domba, padahal sesungguhnya mereka ini adalah serigala. Pertanyaan saya, siapa yang datang di angkatan pertama kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus? Lukas buktikan kepada saya dia pengikut Yesus, tunjuk bukti data. Markus buktikan kepada saya dia adalah pengikut Yesus, bukti data. Paulus buktikan kepada saya secara histori di mana dia menjadi pengikut Yesus.
Lalu kemudian, buktikan kalau ada agama lain di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tunjukkan. Ini adalah buah-buah dari pengajaran Nabi palsu, di mana Bani Israel, murid-murid yang ada dalam kandang itu tidak boleh kemudian percaya kepada mereka. Waspadalah kepada mereka. Nah sekarang 30 detik terakhir menjadi PR dan renungan buat saudara Bro Admin dan sahabatku Frankie. Berjalannya kisah Yesus terakhir kemudian 33 tahun plus 40 hari, menyisahkan kemudian 11 murid. Muridnya yang satu telah mati. Murid, sabar sayang, ya sedikit lagi. Murid ke-11 punya keturunan tentunya, anaknya, cucunya, cicitnya, terus sampai ke bawah. Kemana mereka pergi? Kenapa nggak menjadi Kristen? 11 orang di abad pertama beranak cucu, sekarang cucunya itu sudah miliaran. Mana mereka semua? Ternyata yang mengajarkan Kristen yang masuk ke Indonesia Portugis, bukan Bani Israel ke-11 murid, kemudian Jerman, bukan ke-11 dari murid, kemudian Belanda. Mana orang Yahudi, keturunan Yesus, murid Yesus yang datang mengajarkan Kristen yang baik? Tak ada. Ini tolong direnungkan. Jadi yang disebut serigala selalu mengaku domba. Yang disebut serigala nyamar selalu merasa dirinya domba. Selalu merasa dirinya domba. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya yang domba di sini siapa? Yahudi apa Kristen? Ini aja dulu. Ini direnungkan dulu. Dua agama besar antara Yahudi dan Kristen, di mana di antara keduanya ini yang domba, yang mana serigala? Apakah Kristen ini domba asli, Yahudi yang serigala, atau jangan-jangan sebaliknya? Hanya otak yang waras lah yang bisa menentukan itu. Yang mana serigala di antara dua agama ini? Tidak mungkin domba dua-duanya. Tidak mungkin juga serigala dua-duanya. Yahudi, keturunan Yakub adalah domba. Nah, yang bukan keturunan Yakub, apa gelarnya? Domba, nggak mungkin. Serigalanya mana kalau begitu? Kalau tidak ada serigala berarti Yesus bohong. Harus ada serigala di antara dua ini. Karena kalau tidak ada, Yesus pembohong, Yesus pendusta. Katanya ada serigala yang datang kepada angkatan pertama. Mana? Mana? Lukas 21, nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu, membawa namaku dan mengatakan aku adalah Tuhan. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dipenjara, dianiaya, disesat dan dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini sebagai penyesat yang kemudian mengatakan dirinya sebagai murid setelah mengaku-ngaku bertobat? Nah inilah yang direnungkan. Saya kira begitu saudaraku Bro Admin dan juga Frankie, saya mohon maaf, ini waktu saya untuk berbuka puasa. Kiranya apa yang saya sajikan ini bisa direnungkan lebih baik. Kedatangan Islam adalah meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh Romawi dan Yunani. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat petang. Silakan Bang Handi diambil alih untuk sementara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Belum tepuk tangan dulu. Netizenku belum tepuk tangan. Tunggu sabar. Sudah. Oke, thank you. Oke, silakan. Ya Bro Admin, saya bisa tanggapi sebentar ya, belum mungkin Bang Suma udah pergi buka puasa ya. Terima kasih Bang Suma sudah memberikan pemaparan-pemaparan tentang pembahasan penafsiran Alkitab hari ini. Ya kita ambil ilmu-ilmunya, kita bisa merenungkan, yang baik kita simpan, yang tidak baik kita buang. Jadi kalau berbicara tentang domba, serigala dan lain sebagainya, justru orang Kristen lah mengucap syukur dan berterima kasih sebetulnya, karena bangsanya sendiri menolak tentang kehadiran Yesus sendiri. Maka orang Yahudi itu sedang menantikan yang namanya Mesias itu. Mereka sungguh-sungguh menolak, maka terjadilah penghakiman, terjadilah penyalipan, karena mereka sendiri menolak tentang kehadiran Yesus sendiri. Maka di dalam Alkitab berbicara bahwa akan diberikan kepada bangsa lain. Nah bangsa lain adalah bangsa, termasuk Indonesia adalah bangsa lain itu sendiri yang menerima. Jadi kekristenan itu hadir di Antioquia, mendeklarasikan diri menjadi pengikut Kristus, dan itu sudah benar bahwa kita lah yang menerima tongkat estafet ini. Kalau berbicara tentang domba, tentunya Yahudi adalah domba-domba itu. Maka dia tidak mau, Yesus tidak mau menghilangkan Salam Tuhan, itu videonya. Tapi kita Yesus sudah lihat dan dengarkan apa yang menjadi bahan perbincangan antara apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Di awal pembicaraan, Juma mengatakan bahwa di dalam kekristenan tidak perlu yang namanya keselamatan karena keturunan Israel itu sudah pasti diselamatkan. Nah, di sini dia tidak paham bahwa yang dijanjikan atau yang dinubuatkan para nabi adalah Yesus Kristus, keturunan Daud. Yang dinubuatkan para nabi membawa keselamatan adalah Yesus Kristus, ya. Nah, bagaimana dia mengetahui hal ini? Dia tidak paham Alkitab sama sekali. Dia tidak paham sejarah Alkitab. Dia tidak paham bagaimana
atau seperti apa hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru Alkitab gitu loh ya. Saya sering sampaikan bahwa dia tidak pernah belajar Alkitab dengan benar. Dia tidak pernah sekolah di sekolah tinggi teologi Kristen. Jadi wajar saja kalau dia ngawur. Dia sangat botol terhadap Alkitab ya. Dia tidak punya pemahaman. Kalau saya sampaikan bahwa pengetahuannya dangkal, mungkin tidak. Tetapi yang benar adalah Juma tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Hanya saja dia memaksakan diri membahas Alkitab. Dia memaksakan diri mengupas Alkitab dengan ketidakpengetahuannya. Akhirnya apa yang dia sampaikan selalu saja ngawur, selalu saja tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Contohnya di video tadi, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada juru selamat dalam kekristenan. Ya, ini sangat salah saudaraku dalam Tuhan. Justru Kristen butuh yang namanya juru selamat, dan juru selamat yang kita percaya di dalam Yesus Kristus ya sudah dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama ya. Karena iman Kristen mengatakan bahwa tidak mungkin manusia diselamatkan oleh perbuatannya sendiri. Sebaik apa, sebagus apa perbuatan kita, tidak mungkin menyelamatkan diri kita. Karena bagaimanapun ya kita manusia yang berdosa. Jadi hanya dengan datangnya Yesus ke dunia ini, dia rela mati di atas kayu salib, di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan setelahnya dia naik ke surga. Hanya itu yang mampu membebaskan kita dari belenggu dosa. Hanya itu yang mampu memerdekakan orang Kristen. Jadi keselamatan itu sangat perlu di dalam kekristenan. Kalau kemudian Juma tidak membutuhkan hal itu, ya silahkan saja. Itu kan menurut keyakinan Juma. Tetapi sekali lagi, Kristen membutuhkan yang namanya juru selamat. Ya, kami butuh Yesus Kristus datang menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur ya, Tuhan Yesus telah melakukan tugas pelayanannya di dunia ini, telah menyelamatkan orang percaya ya. Tuhan Yesus telah menggenapi nubuat para nabi ya, dan Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan bagi orang percaya kepadanya melalui kedatangannya di dunia ini, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga, menyediakan sorga bagi orang percaya. Nah, saudaraku dalam Tuhan ya, Yesus juga menjanjikan keselamatan kekal bagi orang percaya kepadanya. Ada jaminan keselamatan bagi orang percaya ya. Yesus tidak hanya sekedar datang menebus manusia dari belenggu dosa, tidak, tetapi memberikan jaminan keselamatan bahwa orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, kalau kemudian Juma tidak percaya hal itu karena dia tidak paham Alkitab, maka silahkan saja. Kita tidak mungkin memaksa Juma harus percaya tentang hal itu. Tetapi di dalam kekristenan kami membutuhkan yang namanya juru selamat, dan kami bersyukur juru selamat yang dinubuatkan para nabi telah datang ke dunia ini. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, saya selalu berpesan, semoga Juma tidak membahas kekristenan, apalagi membahas Alkitab, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang hal itu. Ya. Jadi dia hanya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab ketika dia membahas Alkitab. Saya sering sampaikan, lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, dan lebih baik dia fokus dengan imannya dia. Itu lebih memberkati daripada dia berkoar-koar membahas kekristenan, membahas Alkitab, tetapi selalu saja ngawur. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sangat luar biasa apologet Kristen di video tadi yang menjawab tuntas apa yang disampaikan oleh Juma, membantah dan menjawab dan mengembalikan konsep Alkitab, yang mengembalikan konsep kebenaran Alkitab pada tempatnya. Walaupun Juma berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, tetapi
apologet Kristen di video tadi ya berhasil mengembalikan konsep Alkitab sesuai dengan Alkitab itu sendiri, sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Ya, kita bersyukur ya Tuhan memakai apologet Kristen ini untuk melawan ajaran sesat daripada Juma ya terhadap kekristenan dan Alkitab ya. Jadi tugas kita ya kita terus berdoa supaya semakin banyak apologet Kristen yang dipakai Tuhan untuk meluruskan pengajaran-pengajaran sesat mengenai Alkitab ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah melihat dan mendengarkan perdebatan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat bekerja dan meraih impian kita. Nah, dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada sorga senantiasa melimpah bagi kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.